Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian baik-baik aja ya. Gue doain semoga semua kerjaan kalian beres. Dan gue thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, atau yang baru dengerin hari ini. Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue sebelumnya, ada di YouTube, Anchor, Apple Podcast, dan Spotify. Dan gue thank you juga buat kalian semua yang udah nge-share podcast gue, udah nge-komen, udah kontak gue. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, bisa lewat donasi lewat Saweria yang gue udah taruh linknya di YouTube description di bawah. Nah, kita hari ini balik lagi ke podcast yang sebelumnya, yang biasa, yang kita sharing ilmu plus sharing pengalaman, yang biasa gitu ya. Yang kalau misalkan lu udah pendengar lama, lu tau lah podcast yang biasa-biasa aja tuh podcast yang mana gitu. Dan di hari ini tuh sebenarnya si podcast itu kalau misalkan lu lihat di judulnya, sebenarnya itu tuh agak nggak merepresentasikan si inti dari podcast ini. Jadi gini, ini tuh si podcast ini tuh sebenarnya ada dari request dari salah satu subscriber gue, dari pendengar gue. Dan ini tuh nggak salah satu sih, tapi ada 2 orang kalau nggak salah. Dia tuh bilang katanya, bisa nggak sih kalau bisa tolongin ajarin gue atau kasih tahu gue, sharing ke gue gimana caranya. Gue tuh pengen sharing juga, bikin podcast gitu, gimana sih caranya, tolongin dong bikinin kontennya tentang bikin podcast tuh kayak gimana, terus sharing di podcast tuh kayak gimana, tolongin bikin kontennya tentang itu dong, katanya gitu. Dan ya sebenarnya bisa aja sih, kayak misalkan gue bilang kayak cara membuat podcast, cara menciptakan podcast atau gimana, enggak, tapi agak nggak asik gitu kan. Jadi gue pengen bikin salah satu topik yang dia tuh mencakup banyak hal gitu, mencakup yang bakal gue sharing itu nggak cuman bikin podcast doang, tapi khusus lebih tepatnya ke sharingnya gitu. Karena kan yang namanya podcast itu kan pasti untuk sharing kan, ya nggak? Dan yang namanya sharing itu kan nggak cuma lewat podcast, lu bisa sharing lewat konten di Instagram, konten di TikTok mungkin, atau konten di WhatsApp gitu, atau Facebook, manapun kan bisa sharing gitu. Jadi nggak harus lewat podcast doang. Nah, abis itu kalau misalkan lu lihat-lihat zaman sekarang, atau jangan lu deh, gua deh, kalau misalkan gue lihat-lihat gitu ya, sekarang tuh banyak banget loh ya orang yang mulai sharing gitu, orang yang bikin konten, orang yang bikin Instagram khusus untuk bikin konten gitu ya, atau nggak bikin TikTok gitu ya, yang isinya tuh sharing-sharing tentang ilmu gitu, atau nggak sharing-sharing tentang pengetahuan, atau mungkin apa yang lagi terjadi di masyarakat sekarang kayak gitu. Dan gue juga pernah cerita tentang ini kan, tentang banyaknya orang yang bikin konten-konten di luar sana gitu. Karena ini tuh udah lumayan jadi tren juga dari zaman-zaman Instagram mulai keluar, atau Facebook deh kalau nggak salah, Facebook. Zaman-zaman Facebook mulai keluar tuh mulai deh orang-orang bikin konten yang banyak. Tapi kadang tuh ada beberapa konten yang nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi itu konten yang dinamakan hoax atau apalah itu lo sebut, yang kebenarannya itu ternyata salah gitu, dan disalahgunakan untuk mendapatkan follower, untuk mendapatkan engagement rate, atau untuk menyebar ketakutan dan lain-lain. Jadi yang namanya konten sharing itu udah banyak banget, udah lama banget, udah banyak banget. Nah, karena sekarang itu kan lagi pandemi juga kan. Jadi ketika pandemi itu kan banyak orang yang nggak tahu kan, gue mau ngapain ya. Jadi ya sharing-sharing tuh lumayan asik loh kalau menurut gue ya, kalau menurut pandangan gue pribadi, yang dimana gue tuh sering sharing. Dan meskipun banyak orang yang suka sharing dan lain-lain, tapi ada juga orang-orang yang dia tuh masih takut gitu. Takut kenapa? Maksudnya takut ini, takut untuk nge-share ke orang, dan ketika dia nge-share ke orang justru malah ada orang yang ngehujat dia, atau dia tuh malah diledek, atau dia tuh malah dicaci maki, atau ternyata apa yang di-sharing tuh salah. Ketika dia ingin meminta maaf ke audiensnya malah mencaci maki dia gitu. Dan itu yang bikin orang-orang takut untuk sharing, meskipun mereka tuh sebenarnya pengen nge-share gitu, pengen dia tuh
udah ada niatan untuk, aduh gue tuh seneng berbagi ilmu sama orang lain, berbagi pengalaman sama orang lain, tapi kok gue takut ya, gue takut banget kalau misalkan ada orang yang gini-gini ke gue gitu, jadi gue masih merasa insecure lah istilahnya. Dan yang terakhir, ini yang paling banyak orang nanya, mereka tuh nggak tahu cara nge-share di zaman sekarang. Meskipun dia tuh tahu apa yang mau di-sharingkan, apa yang mau dibagikan, tapi tetap aja kalau misalkan lu nggak tahu caranya, lu nggak tahu tempatnya, lu nggak tahu prosesnya, ya ujung-ujungnya lu juga nggak bakal nge-sharing gitu, ya nggak sih? Meskipun lu tahu sesuatu yang ingin lu sharingkan, misalkan lu punya pengalaman membuat KTP misalkan, nah lu tuh pengen nge-sharing, tapi lu nggak tahu caranya gimana. Lu nggak tahu apakah harus lewat YouTube atau Facebook atau Instagram yang banyak audiensnya gitu kan, ya nggak? Dan di sini dari beberapa hal yang tadi gue udah ceritain, gue bakal ngebahas hal-hal tersebut di dalam podcast hari ini. Oke, sebelumnya kita ngomongin dulu yang namanya sharing di zaman sekarang itu. Karena di zaman sekarang itu yang namanya sharing itu nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu tuh lu harus bikin buku, atau enggak lu bikin seminar, atau enggak lu harus dikenal banyak orang, terus di marketingkan dari mulut ke mulut. Tapi kalau dari zaman sekarang, kalau yang namanya kita mau sharing dan kita mau didengar oleh banyak orang, kita tinggal mencet tombol share atau tombol repost atau tombol retweet dan lain-lain, ya nggak? Kita tuh nggak harus dari mulut ke mulut ceritain dari orang ke orang gitu kan, nggak harus. Zaman sekarang tuh tinggal satu pencet tombol doang dan lu bisa terkenal kemanapun gitu. Nah, nggak cuman lebih gampang doang, tapi lebih banyak juga caranya. Gak cuman dengan cara lu membuat konten yang berbentuk tulisan doang, tapi lu juga bisa bikin konten yang bentuknya kayak sekarang nih, kayak podcast ini yang berbentuknya suara. Tapi ada juga di luar sana yang bentuknya gambar, kayak misalkan video di YouTube atau enggak video di mana kayak gitu, di website yang memang fungsinya untuk sharing ilmu. Dan itu tuh zaman sekarang itu benar-benar lebih mudah banget, dan semua informasi yang lo bagikan itu nggak cuman terbatas di negara lo doang. Semua informasi yang lo bagikan itu bisa sampai ke luar negeri. Dan apalagi sekarang udah ada yang namanya YouTube caption kan. Jadi kalau misalkan lo bikin konten di YouTube tentang sharing, meskipun lo pakai bahasa Indonesia, tapi lo bisa nyari orang yang bisa bahasa Inggris, terus dia ketikin captionnya di bawah pakai pakai fiturnya si YouTube gitu. Nah, itu tuh tentang sharing di zaman sekarang. Nah, habis itu kalau misalkan kita ngomongin yang namanya sharing, sebelum kita memulai sharing, sebelum kita mengeluarkan modal, misalkan modal untuk bikin videonya atau bikin podcastnya atau bikin kontennya, kita tuh harus punya mentalnya dulu sebenarnya. Sebelumnya mentalnya tuh sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Yang penting lu punya rasa untuk mau berbagi aja gitu. Tapi masalahnya masih ada beberapa orang yang dia tuh punya mental yang agak menghalangi dia untuk sharing di media sosial atau di berbagai macam media yang ada di dunia kita sekarang. Kayak misalkan mental yang masih kurang dari orang-orang itu, contohnya mereka tuh masih insecure dalam arti kayak, wah gue takut nih kalau misalkan ntar dihujat atau salah atau di apain gitu, di teror misalkan gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tuh nggak konsisten dalam arti sekarang dia bikin konten, terus dia baru bikin konten lagi ntar 2 bulan kemudian atau nggak 3 bulan kemudian. Jadi bikin kontennya tuh tergantung mood gitu. Sementara orang-orang yang menunggu konten lu di sana, orang-orang yang menunggu sharing dari lu itu banyak, dan tipe-tipenya berbeda-beda. Kalau misalkan lu nggak konsisten, ya orang juga kayak gimana ya, kayak males juga ngikutin lu, males nge-follow lu jatuhnya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, malas research dalam artian malas untuk nyari dulu informasi yang lu mau sebarin ke orang, apakah informasi yang lu mau sebarin itu bener atau enggak. Karena kalau misalkan salah, ya jatuhnya lu bakal dihujat gitu, kecuali lu muka lu tebel gitu ya, lu nggak peduli sama hujatan orang, terus lu matiin kolom komen, tapi tetap aja ujung-ujungnya lu bakal membuat resah masyarakat, lu bakal membuat resah orang-orang yang mengkonsumsi konten lu di luar sana. Jadi kalau misalkan gue bisa kasih tahu ke kalian, yang namanya research itu sangat penting banget. Lu melakukan namanya penelitian dulu. Misalkan lu mau nge-share tentang uang 75.000 yang kemarin baru keluar misalkan. Lu mau nge-share pengalaman lu ketika lu ngantri
buat ngambil si uangnya terus sampai pulang gimana caranya misalkan. Tapi kalau misalkan lu males research gitu ya, nanti bisa aja lu salah ketika menjelaskan si uang 75.000 gitu. Yang harusnya lu jelaskan kalau uang 75.000 itu cuman sedikit dan gak bakal diproduksi lagi, terus tiba-tiba lu sok tahu. Terus lu bilang, "Oh, nanti ya, sampai kita bakal mati tuh 75.000 bakal di print terus," gitu. Dan itu kan jadinya salah informasi ya nggak, dan itu yang harus istilahnya diingat oleh semua orang yang mau memulai sharing konten di sosial media, untuk selalu nge-research dulu apa yang lo mau sebarin ke orang sebelum lo sebarin terus tiba-tiba salah. Kalau misalnya udah kelanjur, wah ribet lagi deh masalahnya gitu. Dan yang terakhir, gue cuman ambil 4 aja ya. Yang keempat itu kebiasaan menunda-nunda atau procrastinating. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika lu mau share atau membagikan konten yang lu mau gitu, karena kan yang namanya konten itu kan nggak gampang ya. Maksudnya konten itu lu harus mikirin dulu apa yang lu mau share, dan ketika lu udah tahu nih, tiba-tiba udah ada celingum pikiran gitu, udah ada ide gitu ya. Kadang tuh kalau misalkan gitu tuh lu harus cepet-cepet nyatat sih apa aja yang lo mau sebarin, yang lo mau share gitu. Karena kalau misalkan lo tunda-tunda nggak dicatat gitu ya, itu tuh kadang suka lupa gitu. Kadang suka apa yang tadinya lo mau omongin tuh kadang nggak kebawa, meskipun inti dari ceritanya ada, tapi ada beberapa poin-poin detail penting yang dimana kalau misalkan lo lewatkan itu jadi nggak asik sih ceritanya gitu. Dan itu yang terjadi sama gue beberapa podcast sebelumnya. Ada beberapa podcast yang emang gue tuh pas dengerin lagi tuh kayak, aduh harusnya gue nyeritain tentang ini, tapi kok kenapa gak gue jelasin ya, gak gue catat di buku gitu. Kalau misalkan gue catat mungkin lebih asik ceritanya gitu. Dan gue juga belajar dari kesalahan gue sebelumnya gitu. Nah itu dari 4 hal yang dimana itu tuh masih ada mental yang menurut gue mental buruk sih kalau misalkan lo mau menjadi seorang yang suka sharing, entah itu podcast, YouTube, atau konten di Instagram gitu. Nah, balik lagi ke yang judul tadi itu ya. Jadi judul di podcast hari ini. Judulnya kan ngomongin tentang jangan takut untuk berbagi ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin namanya jangan takut untuk berbagi, berarti kan banyak orang yang dia tuh masih takut gitu ya. Takut kalau misalkan salah informasinya atau takut dihujat gitu ya. Gue mau ceritain tentang pengalaman gue sharing di podcast ini dari awal sampai akhir, supaya kalian yang mau mulai menjadi seorang content creator untuk sharing ilmu dan pengalaman, supaya lu tuh nggak takut untuk nge-sharingnya. Gini, gue mau mulai podcast gue tuh tahun lalu kan, September 2019. Dan ketika gue awal-awal mulai itu tuh awal-awal tuh nggak ada, bener-bener nggak ada yang namanya bener-bener nggak ada yang namanya hujatan, nggak ada yang namanya makian, kritik dan lain-lain, nggak ada itu. Dan gue tuh awal-awal tuh ngerasa kayak, wah paling hebat nih, wah podcast gue hebat nih, nggak ada yang ngekritik, nggak ada yang apa. Terus lama-lama nyampe 100 subscriber, 200, 300, 400, sampai 1000. Dan di perjalanan, singkat cerita, di perjalanan waktu gue sampai ke 1000 subscriber itu, di tengah-tengah itu banyak banget orang yang istilahnya kayak, ada aja orang yang ngomong kasar gitu. Padahal konten gue positif gitu kan, istilahnya gue nggak ada niatan negatif di sini. Terus ada juga orang-orang yang mengkritik, itu nggak apa-apa, mengkritik gue gimana caranya supaya gini supaya lebih enak didengarnya. Terus ada juga orang yang mengkritiknya tuh dalam artian mengkritik agak nusuk nusuk di hati gitu. Padahal sebenarnya lu boleh kritik, ya maksudnya lu kritik aja tapi jangan jangan nyakitin hati kayak. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya dari situ tuh banyak banget yang emang gue tuh nggak nge-share aja gitu. Gue nggak ceritain ke teman-teman gue, nggak ceritain ke siapa, kayak pokoknya bener-bener kayak gue ngerasa kayak banyak banget yang ternyata banyak banget kesalahan yang gue bikin, yang gue hasilkan dari podcast gue. Dan di situ tuh gue tuh awalnya tuh bener-bener pas pertama kali ngedengerin kritik gitu ya, pas pertama kali gue ngebaca si kritiknya di kolom komen, jujur gue ngerasa kayak bukan takut ya, tapi kayak ngerasa gagal gitu, ngerasa wah salah banget nih gue ngerjain kayak gini. Dan di situ tuh gue ngerasa kayak, wah gue nggak pantas nih lanjutin podcast gue, gimana ya, mending gue berhenti aja atau gimana ya, kata gue gitu. Dan tapi di situ gue mikir lagi gitu, kalau misalkan gue berhenti di situ ya
Terus si orang yang tadi udah capek-capek ngasih kritik gimana dong? Ya nggak, logikanya kan kayak gitu. Jadi maksud gue gini loh, kalau misalkan lu takut untuk membagikan sharing lu, pengalaman lu hanya karena lu takut dihujat orang, lu tuh harus ingat juga kalau misalkan hujatan dan makian itu membutuhkan tenaga juga. Ngerti gak maksud gue? Jadi kalau misalkan mereka membutuhkan tenaga juga untuk ngehujat lu hanya karena konten lu jelek gitu ya, ya lu harus menghargai mereka dong. Hargai juga jerih payah mereka yang memaki lu. Dengan cara apa? Dengan cara melanjutkan si konten yang lu ciptakan, dengan catatan lu memperbaikinya sesuai dengan hujatan mereka. Itu mindset gue seperti itu. Jadi misalkan ada orang yang bilang kayak, wah parah banget nih, konten jelek banget dah, gue tulisannya kekecilan, gue nggak bisa baca misalkan gitu. Orang kayak gitu juga ngetiknya juga kan butuh effort gitu ya, butuh tenaga gitu. Ya lu balas dengan tenaga lagi, dengan cara lu memperbaiki tulisan lu agar lebih baik lagi. Dan itu kan sebenarnya lu lihat positifnya aja gitu. Mungkin maksud dia adalah positif untuk kita memperbaiki konten kita. Jadi jangan ngelihat si bagian dia ngehujatnya, jangan ngelihat bagian dia ngeledeknya gitu. Karena gini loh, di mana-mana yang namanya konten itu gak ada yang sempurna menurut gue. Gini, gue bikin podcast aja, ada orang yang bilang, wah keren ya Jos, sharing lu, gue suka didengerin podcast ini. Atau nggak ada juga yang bilang, wah keren ya ini musiknya enak loh buat dengerin podcast sambil tiduran gitu. Tapi ada juga orang yang bilang, ini apaan sih ngomongnya muter-muter. Terus ada juga orang yang bilang kayak, ini apaan sih si lagunya gak enak banget deh, gak cocok banget sama si podcastnya. Lu bayangin deh, lu bayangin jadi gua, lu bingung gak sih jadi seorang content creator dan dapet komen kayak gitu? Lu pasti bingung dong, gak mungkin gak bingung. Tapi kadang gue sadar, bukan kadang sih, maksudnya gue harus sadar kalau misalkan yang namanya konten itu, yang namanya sharing itu nggak bisa sempurna. Bagi beberapa orang itu bagus, bagi beberapa orang belum tentu bagus. Dan itu tuh yang udah jadi hukum di dalam dunia ini gitu. Lu menjadi seseorang, misalkan lu itu seorang cowok yang ganteng misalkan, yang menurut beberapa cewek lu ganteng, menurut beberapa cewek lu nggak ganteng, kan gitu kan, iya nggak sih? Semua orang punya pandangan yang berbeda. Dan menurut gue yang namanya sharing konten itu ya tergantung sama diri lu sendiri lagi. Lu nya suka nggak? Lu nya lu nya enjoy nggak nge-share ke orang? Kalau enjoy ya lakukan. Orang bilang sesuatu yang membangun lu, ya lu perbaiki kesalahan lu gitu. Jangan jadikan itu sebagai sebuah alasan. Jangan jadikan ketakutan lu jadi sebuah alasan untuk tidak memulai membagikan pengalaman atau ilmu lu kepada orang banyak gitu. Nah, kenapa menurut gua yang namanya sharing itu penting, yang namanya sharing itu baik buat diri lu? Karena yang pertama gini, lu bisa membantu masalah orang lain. Gue punya kayak pendengar podcast gitu, waktu zaman awal gue bikin podcast, dia umurnya dia tuh umurnya 40 tahun kalau nggak salah. Beliau umurnya 40 tahun, sorry. Kalau nggak salah itu ibu-ibu ya. Si ibunya itu tuh bilang ke gue kalau misalkan seneng karena beliau itu punya anaknya itu sekitar umur 20-an atau umur berapa gitu. Dan ketika beliau mendengarkan podcast gue tuh jadi terbantu, jadi punya sudut pandang yang baru mengenai anak zaman sekarang gitu. Dan itu tuh gue ngerasa kayak, wah ternyata gue bisa membantu orang yang jauh lebih tua daripada gue, jauh lebih berumur daripada gue. Dan gue berpikir kayak, kalau misalkan gue tidak memulai dari dulu, mungkin ibu tersebut tidak terbantu oleh podcast atau sharing gue, ya enggak. Dan itu yang pertama, itu tuh lu bisa membantu banyak orang. Karena yang namanya membantu orang itu nggak harus tatap muka, nggak harus gimana, enggak. Karena zaman sekarang itu membantu orang itu bisa lewat jauh gitu. Dan lu nggak tahu siapa aja yang terbantu oleh sharingan. Lu nggak tahu siapa aja yang terbantu oleh konten lu, ya enggak. Banyak banget di luar sana yang terbantu oleh konten lu, cuman lu nggak tahu aja gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di dunia kita sekarang ini masih ada yang namanya ketimpangan informasi. Jangan dunia deh, Indonesia aja, ketimpangan informasi itu masih banyak.
gue di Pulau Jawa dan mungkin ketimpangan informasi terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, ya nggak? Sekarang di Pulau Jawa, gue di Pulau Jawa mungkin gue tahu tentang apa ya, tentang A misalkan, tapi di pulau lain belum tentu tahu tentang A, ya nggak? Dan itulah tugas gue sebagai seorang yang tujuannya nge-sharing pengalaman gue. Tujuan gue adalah untuk menyampaikan informasi supaya orang-orang lainnya tuh nggak ketinggalan informasi gitu. Kalau misalnya ketinggalan informasi, jatuhnya bakal ada yang namanya ketimpangan informasi dan akhirnya kemajuan antar penduduknya tidak rata gitu kan. Jatuhnya gue bisa membantu negara gitu. Terlalu jauh ya mikirnya, tapi beneran loh, itu masuk akal loh, ya nggak? Masuk logika kayak gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, di luar sana banyak orang yang pengen relate sama lo. Relate dalam arti mereka tuh pengen punya teman yang punya pengalaman atau keunikan atau punya sifat yang sama dengan lo. Dan ketika gue cerita di podcast juga, ada aja gitu orang-orang yang dia tuh relate dengan cerita gue. Dan ketika dia relate, dia justru malah lebih deket dengan gue dan kita malah jadi ngobrol. Ada loh orang-orang yang seperti itu gitu. Dan itulah kenapa gue suka sharing, dan gue pengen banget kalian semua yang ingin memulai sharing gitu ya, untuk memulai secara lebih cepat lagi supaya yang tadi gue jelasin bisa terwujud gitu. Untuk tadi kan kita udah jelasin banyak-banyak ya. Sekarang kita masuk ke penutup dari podcast hari ini. Yang pertama, pastiin dulu tujuan lu sharing itu buat apa. Ini bener-bener penting banget, karena di konten sharing itu semua orang itu harus win-win solution. Entah itu dari penonton sama orang yang bikin kontennya gitu. Gue win-win solution. Gue mendapatkan banyak audience, gue mendapatkan hasil dari sharing podcast gue, dan orang-orang di luar sana mendapatkan hasil dengan apa yang gue sharing gitu, apa yang gue bagikan ke mereka. Mereka dapat ilmu baru, mereka dapat pengalaman baru, mereka dapat apapun yang baru dari gue, dan gue mendapatkan hasil dari mereka gitu. Dan yang kedua, banyak ngobrol sama orang lain. Kenapa ngobrol sama orang lain? Karena ketika lo ngobrol sama orang lain, lo bertukar informasi gitu. Ketika lo bertukar informasi, lo mendapatkan sesuatu yang baru. Dan ketika lo mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang barunya itu bisa lo jadikan konten. Ketika lo mendapatkan sesuatu yang baru itu, lo jadikan konten itu bisa lo sebarin ke orang lain gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa gue mau sharing itu? Karena gue tuh pengen banget membantu banyak orang. Tapi kayak gue juga sadar gitu, kayak gue tuh tidak bisa membantu semua orang. Gue juga tidak bisa membahagiakan semua orang dengan konten gue. Tapi gue sadar satu hal, bahwa meskipun gue tidak bisa membantu semua orang di dunia ini, at least gue bisa ngebantu satu orang aja. Gue udah bisa merubah dunia buat dia gitu. Gila. Itu quote dari gue ya, tapi enggak sih, itu quote gue ngambil dari, gue nggak tahu siapa quote yang bikin quote-nya, tapi ya udah gue share ke lu aja. Jadi itu ya gitu. Kenapa gue mau sharing di podcast gue hari ini, dan podcast gue yang lain tentunya. Jadi gitu aja podcast gue hari ini, karena gue sebetulnya hari ini tuh gue pengen ngebut semua podcast, karena gue mau liburan bentar. Gue mau take day off bentar dari podcast sekitar 2-3 minggu. Jadi gue pengen ngebut bikin podcast banyak-banyaknya supaya gue bisa schedule untuk 3 minggu ke depan. Jadi gitu aja untuk podcast hari ini. Jangan lupa buat share ke teman lo tentang ini, dan jangan lupa untuk mempraktekkan apa yang udah gue sharing ke lo. Gitu aja, dan sampai sini aja podcast depan layar, dan sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua, dan goodbye.